Jika hari ini Anda masih bisa bernafas, sahabat, yakinlah bahwa itu bukan sekedar keberuntungan acak. Ada kekuatan yang lebih besar sedang bekerja di balik layar kehidupan Anda. Mungkin ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa Allah yang Maha Pengasih masih ingin Anda bertahan. Meskipun di dalam hati Anda merasa sudah tidak pantas lagi untuk bertarung, sudah merasa letih, dan ingin mengangkat bendera putih pada perjuangan hidup ini. Video yang akan kita saksikan bersama ini sama sekali bukan tentang narasi orang-orang yang kuat, yang berhasil karena daya upaya mereka semata. Sebaliknya, ini adalah tentang kita semua yang pernah hampir menyerah, yang nyaris hancur dalam kegelapan. Namun ajaibnya, kita diselamatkan, bukan karena kita layak, bukan karena amal kita sudah melimpah, melainkan semata-mata karena kasih sayang Allah yang tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ARS Pandangan Hidup yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di ruang renung yang teduh ini. Sebuah tempat di mana kita berusaha keras untuk memahami makna hidup bukan hanya dari apa yang kasat mata dan terlihat di permukaan, tetapi dari hikmah mendalam yang Allah rahasiakan di dalam hati setiap hambanya. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan spiritual yang menyentuh sanubari, menempuh 7 gerbang kesadaran jiwa, sebuah narasi panjang yang akan menjelaskan secara gamblang mengapa Allah tetap menyelamatkan kita. Padahal, jika kita mau jujur pada diri sendiri, kita sangat-sangat tidak layak menerima pertolongannya. Ini adalah sebuah eksplorasi emosional dan spiritual yang akan membawa kita dari jurang rasa malu dan penyesalan menuju kesadaran tertinggi sebagai seorang hamba yang hanya bisa berharap kepada pemilik semesta. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mengajak Anda untuk berhenti sejenak, tarik nafas, dan luangkan waktu Anda. Jangan lupa klik tombol berlangganan atau subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di channel ARS Pandangan Hidup. Lakukan itu sekarang juga, agar Anda tidak ketinggalan setiap renungan terbaru yang kami hadirkan. Karena percayalah, bisa jadi hanya satu video sederhana seperti ini menjadi alasan Allah untuk membangkitkan dan menghidupkan hati Anda kembali dari tidur panjang kelalaian. Jika Anda sudah menekan tombol subscribe dan siap, mari kita mulai perjalanan renungan ini dengan kesadaran pertama yang akan menggetarkan jiwa. Kesadaran pertama yang harus kita tanamkan dalam hati adalah Allah menyelamatkan Anda bukan karena Anda pantas, tapi karena Allah tidak rela melihat Anda menyerah sebelum waktunya. Sahabatku, mari kita jujur pada diri sendiri. Sejenak tarik ingatan Anda ke belakang. Berapa kali, coba hitung, hidup Anda hampir runtuh total, berada di ambang kehancuran, namun tiba-tiba, entah dari mana asalnya, Allah membuka jalan keluar yang sama sekali tidak terduga. Mungkin dulu Anda pernah berada di titik paling gelap dalam hidup. Titik di mana tidak ada lagi semangat yang tersisa untuk hari esok. Titik di mana doa sudah terasa hambar dan kosong. Tidak ada lagi air mata yang mengalir saat sujud. Dan bahkan hati Anda sempat berbisik lirih, "Aku lelah ya Allah, aku sudah tidak sanggup lagi." Namun, sungguh anehnya, justru ketika Anda merasa tak sanggup lagi berjalan, ketika Anda sudah pasrah dan tidak mengharapkan apa-apa lagi, di momen itulah Allah justru hadirkan pertolongan. Pertolongan itu datang bukan karena Anda layak, atau karena Anda adalah hamba yang taat dan sempurna, tetapi sekali lagi, karena Allah tidak tega melihat hambanya menyerah sebelum waktu yang telah Ia tetapkan untuk Anda selesai. Pertolongan Allah itu seringkali datang justru pada saat-saat di mana kita paling jauh darinya. Saat ibadah kita berantakan, saat kita merasa dosa lebih banyak dan lebih berat daripada amal kebaikan yang kita kumpulkan. Kita sering merasa heran dan bertanya-tanya, kenapa Allah masih menolongku? Kenapa aku yang penuh dosa ini masih diberi kesempatan? Jawabannya sungguh sederhana, namun terasa menampar dan menyentuh ulu hati kita semua. Karena Allah tahu, di dalam diri Anda masih ada secercah harapan, masih ada bagian kecil dari jiwa Anda yang ingin sekali kembali kepadanya, yang ingin berubah menjadi lebih baik. Pertolongan mendadak itu, sahabat, jangan Anda anggap sebagai penghargaan atas kebaikan Anda. Anggaplah itu sebagai teguran lembut yang penuh cinta. Seolah-olah Allah sedang berfirman, "Aku beri kamu kesempatan lagi. Gunakanlah waktu yang tersisa ini. Segera perbaiki dirimu.
sebelum aku benar-benar mencabut nikmat dan kesempatan ini. Maka, ketika Allah menyelamatkan Anda dari kesalahan fatal, dari kegagalan besar, atau bahkan dari kehancuran yang Anda ciptakan sendiri, itu bukan berarti Ia sedang memanjakan Anda. Ia sedang memberikan Anda sebuah peringatan cinta yang luar biasa, agar Anda tidak berhenti berjuang, agar Anda tidak menyerah begitu saja pada hidup yang penuh ujian, pada doa-doa yang sempat terhenti, dan yang paling penting, pada iman Anda. Jangan pernah sombong saat Anda ditolong. Sebaliknya, malulah. Karena sejatinya, kita selamat bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena Allah menahan ujian dan musibah itu agar tidak menghancurkan kita secara total dan permanen. Ada satu hal besar yang sering luput dari kesadaran kita saat Allah memberikan pertolongan yang tidak terduga, yang bahkan terasa ajaib bahwa pertolongan itu bukan hanya untuk membuat kita merasa selamat secara fisik atau materi, tetapi yang utama adalah agar kita tersadar sepenuhnya, tersadar bahwa selama ini kita sering memperlakukan hidup ini seolah-olah sepenuhnya milik pribadi kita sendiri. Seolah-olah kita bebas dan berhak menentukan segala sesuatu, membuat rencana jangka panjang, mengejar ambisi tanpa batas, tanpa pernah meminta izin atau kembali pada kehendak pemilik sejati kehidupan ini. Pada saat Allah menyelamatkan Anda dari kesalahan fatal, dari bahaya mengintai, atau dari kegagalan yang memilukan, sesungguhnya Allah sedang mengguncang hati Anda dengan sebuah isyarat spiritual yang sangat kuat. Sadarlah, hidup ini bukan di tanganmu, bukan kau yang pegang kendali mutlak. Semuanya, dari nafas hingga rezeki, adalah milikku. Kita terlalu sering menghabiskan energi untuk menata hidup hanya menurut kemauan dan ambisi kita sendiri. Kita ingin sukses menurut standar yang ditetapkan oleh dunia material. Kita ingin bahagia menurut standar pencapaian orang lain. Kita ingin mengejar berbagai macam pencapaian hanya agar terlihat berharga di mata manusia. Kita seringkali lupa, sahabat, bahwa hidup ini hanyalah titipan belaka, sebuah amanah yang sangat rapuh, dan pemiliknya bisa mengambil kembali titipan itu kapan saja tanpa perlu izin dari kita sedikit pun. Ketika Allah menolong, sebenarnya Allah sedang mengingatkan Anda dengan lembut. Jika aku masih mengizinkan kamu hidup, itu artinya aku ingin kamu menggunakan sisa hidup ini sesuai dengan yang aku kehendaki, bukan sesuai dengan nafsumu yang fana. Maka, orang yang benar-benar tersadar adalah orang yang ketika selamat dari sebuah musibah atau kegagalan, ia tidak lantas bersorak kemenangan. Sebaliknya, ia langsung menundukkan diri, memohon ampunan, dan berkata lirih di dalam hati, "Ya Allah, maafkan aku. Selama ini aku memperlakukan hidup seolah-olah aku adalah pemiliknya. Padahal, semuanya hanyalah titipan berharga darimu." Jika dulu kita berpikir bahwa hidup ini adalah tentang bagaimana caraku mencapai kebahagiaan pribadiku, maka setelah diselamatkan dan tersadar, kita mulai mengubah fokus, mulai berpikir bagaimana caraku menjalani hidup ini agar Allah sebagai pemilikku ridho dan senang dengan pengabdianku. Inilah, sahabat, titik perubahan terbesar dalam hidup seorang hamba. Allah menolong kita bukan agar kita segera nyaman kembali tidur dalam fata morgana dunia, tetapi agar kita bangun sepenuhnya. Karena selama ini kita telah tidur panjang dalam sebuah kesadaran palsu, mengira bahwa semuanya akan berjalan mulus sesuai dengan rencana-rencana yang kita susun. Padahal kita harus ingat, apapun bisa berubah hanya dalam hitungan detik jika Allah menghendaki. Entah itu kesehatan, rezeki, keberadaan orang tua, anak, karir yang kita banggakan, nama baik, bahkan kehormatan. Pertolongan Allah yang datang tiba-tiba adalah cara Allah mencubit hati Anda, agar Anda tidak lagi bergantung, tidak lagi menumpukan harapan hanya pada ilusi dunia yang fana. Sahabat, ingatlah kembali masa-masa ketika Anda jatuh terpuruk. Ketika semua rencana yang telah Anda susun dengan matang, tiba-tiba berantakan tanpa ampun. Mungkin saat itu, Anda sempat merasa bahwa Allah sedang menghalangi jalan Anda atau bahkan sedang menghukum Anda. Namun kini, setelah Allah menyelamatkan Anda dan Anda mulai merenung, Anda mulai memahami hikmah yang tersembunyi. Allah menghancurkan rencana Anda bukan untuk menghukum, tetapi agar Anda mendapatkan pelajaran paling berharga dalam hidup. Belajarlah menyandarkan seluruh hidup, harapan, dan masa depan hanya kepada Sang Pemilik hidup. Karena justru setelah Anda merasa tidak punya apa-apa lagi, setelah semua sandaran dunia terlepas,
barulah Anda mulai benar-benar mengenal Allah sepenuhnya. Dan detik di mana Anda mulai mengenal Allah dengan lebih dalam dan intim, saat itulah secara perlahan hidup Anda mulai berubah arah. Anda tidak lagi menjalani hari-hari hanya demi memburu tepuk tangan, sanjungan, atau pujian dari manusia yang mudah lupa. Anda menjalani hari demi menjaga amanah berharga yang telah Allah titipkan kepada Anda. Anda tidak lagi sekadar berkata, "Aku ingin sukses dan kaya," tetapi Anda mulai mengubah doa menjadi, "Aku ingin sisa hidupku membawaku lebih dekat kepada Allah, lebih taat, dan lebih berguna." Itulah alasan sebenarnya mengapa Allah menyelamatkan Anda. Bukan sekadar agar Anda tetap hidup, tetapi agar Anda mulai menggunakan hidup itu secara optimal sebagai jalan pintas menujunya. Maka jika hari ini Anda sudah terselamatkan, sudah dibangkitkan kembali, jangan lagi, saya ulangi, jangan lagi Anda memaksakan hidup untuk mengikuti nafsu dan keinginan Anda yang tidak pernah puas. Gunakanlah hidup itu seperti seorang hamba sejati. Taat, sadar akan posisi, tunduk tanpa banyak protes, dan selalu bergantung penuh hanya kepada Allah. Karena ingatlah baik-baik, apapun yang Anda genggam hari ini, harta benda, pangkat, keluarga tercinta, bahkan diri Anda sendiri, semuanya bisa saja Allah cabut sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Terutama jika kita kembali lupa bahwa semuanya mutlak adalah miliknya. Sungguh merugilah kita sahabat jika Allah sudah menolong kita berkali-kali, sudah memberikan kita banyak isyarat, tapi hati kita tetap keras, tetap merasa seakan hidup ini ada dalam genggaman dan kendali kita. Padahal Allah bisa saja memilih untuk tidak menolong dan membiarkan kita hanyut dalam kerugian dan penyesalan yang kita ciptakan sendiri. Maka selama Allah masih terus memperlihatkan kasih sayangnya melalui pertolongan yang tak terduga, jangan tunggu hati kita dipaksa lebih keras lagi untuk tersadar. Segeralah bawa kehidupan ini kembali pada pemiliknya. Jadikan hidup sebagai pengabdian yang tulus, bukan lagi sebagai ambisi dunia yang tidak pernah berujung dan selalu meminta lebih. Karena ketika kita mulai sungguh-sungguh menjadikan hidup sebagai amanah dari Allah, saat itulah kita benar-benar mulai hidup, bukan sekadar menjalani hidup yang kosong makna. Setelah Allah membuat kita sadar sepenuhnya bahwa hidup ini bukan milik kita, melainkan amanah darinya, maka pelajaran besar berikutnya yang Allah ajarkan kepada kita melalui pertolongannya yang ajaib adalah agar kita berhenti total menggantungkan hati, harapan, dan kebahagiaan pada sesuatu selain Dia, Allah. Dulu, mungkin kita merasa bisa bersandar pada banyak hal yang tampak kokoh di mata dunia. Kita merasa aman karena punya uang yang banyak. Kita bangga karena pekerjaan yang mapan. Kita merasa dihargai karena nama baik dan reputasi. Kita merasa dicintai karena pasangan yang setia. Kita merasa kuat karena sahabat yang selalu ada. Bahkan kita merasa berkuasa karena jabatan yang kita banggakan. Tanpa kita sadari, perlahan-lahan hati kita bertumpu terlalu berat pada sandaran duniawi yang fana. Lalu, ketika semua sandaran itu mulai retak, mulai rapuh, bahkan hancur, kita pun ikut hancur dan terpuruk bersamanya. Karena kita lupa total bahwa sandaran sejati yang tidak akan pernah hilang hanyalah Allah. Maka seringkali pertolongan Allah datang justru setelah kita dikecewakan habis-habisan oleh makhluk. Ia datang setelah semua yang kita pegang erat terlepas. Setelah orang-orang yang kita percaya ternyata meninggalkan kita sendirian. Allah membiarkan semua kekecewaan itu terjadi supaya kita kembali menggantungkan hati sepenuhnya hanya kepadanya. Sebagaimana firman-Nya yang mengingatkan kita semua, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Pertolongan Allah muncul bukan hanya untuk menyelamatkan kondisi fisik atau materi kita, tetapi untuk menyelamatkan bagian yang paling rapuh dalam diri kita, hati, dari ketergantungan yang menyakitkan pada dunia. Karena sahabat, selama hati kita masih bergantung pada manusia atau pada benda, maka selama itu pula kita akan mudah kecewa, mudah hancur, mudah patah, dan cepat putus asa. Allah ingin menempatkan kita pada posisi keimanan tertinggi, yaitu tawakal, di mana jiwa kita merasa cukup,
merasa tenang, karena kita percaya penuh, jika aku punya Allah, maka aku tidak kehilangan apa-apa yang sejati. Itulah mengapa dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan dan memanjatkan doa, "Ya Allah, jangan Engkau biarkan aku bergantung pada diriku sendiri walau sekejap mata." Karena sungguh, bergantung pada diri sendiri, pada kekuatan orang lain, pada kekayaan dunia, semuanya adalah jalan cepat dan pasti menuju kehancuran hati. Maka Allah menyelamatkan kita dari kegagalan bukan untuk membuat kita kembali sombong dan bangga diri, tetapi supaya hati kita belajar untuk bersandar dan bergantung hanya kepadanya, Sang Pemilik segala kekuatan. Sahabat, mari kita renungkan sejenak masa lalu kita yang penuh liku. Bukankah dulu saat kita bergantung penuh pada manusia, kita selalu mendapatkan kekecewaan yang mendalam? Kita berharap orang lain bisa memahami setiap detail perasaan kita, tapi justru kita disakiti dan disalahpahami. Kita sandarkan seluruh harapan hidup kita pada pekerjaan dan karir, tapi tiba-tiba kita dipecat atau ditinggalkan oleh rekan kerja. Semua itu, percayalah, bukanlah kebetulan belaka. Itu adalah metode pendidikan yang Allah berikan secara langsung agar kita mendapatkan pelajaran paling penting dalam hidup. Letakkan hatimu hanya pada Dia yang Maha Kekal, yang tidak akan pernah meninggalkanmu dalam keadaan apapun. Pertolongan Allah datang setelah semua pintu di dunia seakan tertutup rapat di hadapan kita. Hal ini terjadi agar kita tidak lagi sibuk mengetuk pintu-pintu dunia yang fana, tetapi hanya mengetuk pintu langit, hanya berharap kepada Allah. Ini terjadi supaya kita tidak lagi mati-matian mencari cinta makhluk yang berubah-ubah, tetapi segera kembali mengejar cinta Allah yang Maha Abadi. Ketika pertolongan Allah datang dan hati kita mulai dipindahkan secara paksa, perlahan namun pasti, dari ketergantungan pada makhluk menuju ketergantungan penuh kepada Allah, saat itu juga kita akan merasakan ketenangan batin yang dulu tidak pernah kita rasakan seumur hidup. Tiba-tiba saja, kita tidak lagi merasa takut akan kehilangan harta, tidak lagi takut di kehilangan jabatan, karena kita tahu dengan pasti, semua makhluk hanyalah perantara, alat atau sarana sementara. Sedangkan Allah adalah penentu dan pemilik segalanya. Sebagaimana firman-Nya yang menguatkan, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Orang yang sudah benar-benar mengalami diselamatkan oleh Allah setelah melewati masa-masa terburuk, akan memahami satu hal dengan keyakinan penuh. Kalau bukan Allah yang menjagaku, tidak ada siapapun di dunia ini yang bisa menjagaku. Dan sejak saat itu, ia mulai mendidik hatinya, melatih jiwanya untuk memohon hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, dan menyerahkan seluruh kehidupannya sepenuhnya kepada Allah. Itulah sahabat, puncak keberhasilan sejati dari sebuah pertolongan. Bukan pada selamatnya kondisi fisik atau materi, tetapi pada kembalinya hati yang tersesat menuju Allah yang Maha Esa. Setelah kita belajar pentingnya untuk tidak bergantung kepada makhluk, lalu apa sahabat yang harus kita lakukan dengan hidup yang sudah diselamatkan dan dibangkitkan kembali ini? Pertanyaan inilah yang kini membawa kita masuk ke poin keempat. Sahabatku, pernahkah Anda merasakan perasaan sangat malu? Bukan karena berbuat salah atau aib di hadapan manusia, tapi karena Anda menyadari telah terlalu banyak menerima limpahan kasih sayang dan pertolongan dari Allah. Padahal di sisi lain, diri Anda merasa tidak pantas, merasa kurang beramal, dan penuh kekurangan. Itulah perasaan yang seharusnya lahir dan menguasai hati kita setelah kita diselamatkan dari sebuah kehancuran. Bukan rasa bangga, bukan rasa puas diri, tetapi rasa tunduk, rasa malu, dan rasa bersalah yang positif. Coba hitung, berapa kali Allah dengan sengaja menutupi aib dan kekurangan kita dari pandangan orang lain? Berapa kali Allah menyelamatkan kita dari kerusakan dan kerugian yang sebenarnya kita ciptakan sendiri melalui kesalahan kita? Berapa kali kita berharap dan memohon pertolongan kepada makhluk, namun mereka mengecewakan, lalu justru Allah yang menolong kita tanpa kita minta secara terang-terangan. Saat kita merenungkan hal-hal ini, sungguh hati kita akan bergetar hebat. Kita akan berkata, "Ya Allah, aku ini siapa sampai Engkau sebegitu sayangnya padaku?" Allah lah yang menahan musibah yang seharusnya jatuh terlalu berat di atas pundak kita. Allah lah yang menunda hukuman yang seharusnya sudah kita terima, padahal dosa-dosa dan kelalaian kita sudah melampaui batas. Allah lah yang masih terus memberi kita rezeki, bahkan di saat-saat di mana kita menjauhkan diri dan hati kita darinya. Imam Ibnu Ata'Allah As-Sakandari, seorang sufi besar,
pernah berkata dalam Al-Hikam yang sangat menggugah, "Jika Allah membukakan pintu untuk engkau mengenali kasih sayangnya, maka engkau tidak akan peduli lagi pada amalmu. Sebab seandainya Allah hanya menilai amal, niscaya tak satupun hamba yang pantas mendekat kepadanya." Betapa sering kita merasa bahwa keselamatan yang kita peroleh adalah semata-mata karena usaha keras kita, karena kecerdasan yang kita miliki, atau karena kita merasa sudah cukup baik di mata orang lain. Padahal Allah menyelamatkan justru untuk membuat kita semakin tunduk, semakin merasa malu akan dosa, semakin merasa kecil di hadapan keagungannya, dan tidak lagi berani membanggakan amal yang kita rasa sudah cukup banyak. Penyair sufi legendaris, Rumi, pernah memberikan pesan yang sangat mendalam. Allah tak melihat bajumu yang bersih dan suci, tapi Ia melihat hatimu yang bergetar malu karena sering kotor oleh dosa dan kelalaian. Inilah yang kita sebut sebagai rasa malu spiritual. Rasa yang secara otomatis akan menundukkan kepala dan hati seseorang saat ia mengingat betapa seringnya Allah menolong, menutupi aib, dan menyelamatkan dirinya. Dari rasa malu yang tulus inilah, sahabat, akan lahir sebuah ketaatan yang murni dan ikhlas. Mengapa? Karena orang yang sungguh-sungguh merasa malu kepada Allah akan merasa tidak tega melukai hati Allah dengan maksiat, dengan kelalaian, dan dengan perbuatan yang Dia benci. Sahabat, mari kita ingat kembali saat-saat di mana Anda hampir hancur lebur. Mungkin Anda hampir jatuh dalam keburukan yang akan merusak masa depan. Mungkin Anda hampir terlibat dalam masalah besar yang akan mempermalukan Anda di mata keluarga dan masyarakat. Tetapi tiba-tiba, entah bagaimana caranya, Allah menutup semua jejak itu. Orang lain tidak pernah tahu aib terburuk Anda. Hidup Anda kembali tampak baik-baik saja, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Itu, percayalah, bukan karena Anda pandai menyembunyikan aib, tetapi semata-mata karena Allah adalah As-Satar, Maha Penutup aib. Kita sering mengucap, andai manusia tahu aib-aibku, niscaya mereka tak akan mau mendekat dan duduk bersamaku. Tapi yang aneh dan ajaib, Allah justru masih mengizinkan kita duduk mulia, dihormati, dan dicintai di hadapan manusia. Kalau sudah seperti ini, sahabat, masih pantaskah hati kita keras dan angkuh? Masih pantaskah sulit kita bolong-bolong padahal Allah telah membalikkan hidup kita dari kehancuran total? Masih pantaskah lidah kita sibuk bergosip, mencela, dan menyebarkan fitnah padahal Allah setiap hari sibuk menutup aib kita? Bukankah seharusnya kita tunduk, menunduk, menangis penuh rasa malu, lalu segera memperbaiki diri tanpa menunda-nunda? Ada sebuah kutipan pendek yang sangat menggugah hati para pencari Tuhan. Allah menyelamatkan bukan untuk memanjakanmu, tapi supaya kau malu dan segera kembali taat kepadanya. Rasa malu yang sejati seperti inilah yang akan mengubah seseorang dari dalam. Ia bangun malam bukan karena ingin dipuji sebagai ahli ibadah, tapi karena ingin berkata lirih, "Ya Allah, aku malu. Kau taburi hidupku dengan begitu banyak pertolongan, sementara aku membalasmu dengan kelalaian yang tak ada habis-habisnya." Ia menjaga lisan, mata, dan waktunya karena ia takut, ia khawatir. Jangan sampai Allah berhenti menyelamatkanku, karena aku terus-menerus menyia-nyiakan kasih sayangnya yang luar biasa. Setelah seorang hamba diselamatkan dari kehancuran, setelah hatinya tunduk dan dipenuhi rasa malu pada kasih sayang Allah yang begitu lembut, maka langkah berikutnya yang paling penting, yang tidak boleh dilewatkan, adalah bergerak nyata untuk memperbaiki diri. Karena sahabat, tidak ada yang lebih menyedihkan dari seorang hamba yang telah diangkat dan diselamatkan oleh Allah, tapi ia tetap tidak berubah apa-apa. Ia kembali ke kebiasaan lama, kembali mengulang kesalahan yang sama. Allah menyelamatkan kita bukan hanya agar kita hidup lebih lama di dunia ini, tetapi agar kita mempergunakan setiap detik hidup yang tersisa untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena keselamatan itu sendiri bukanlah tanda akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru. Perjalanan seorang hamba dari kondisi yang lalai menuju kondisi yang penuh kesadaran. Dari posisi yang jauh menuju posisi yang dekat dengannya. Dari hati yang penuh dosa menuju hidup yang dipenuhi makna dan keberkahan. Sahabat, coba lihatlah diri Anda hari ini. Bukankah sebenarnya hidup Anda sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih tertata dibandingkan masa-masa terkelam Anda dulu? Anda mungkin pernah jatuh sangat dalam, sangat terpuruk, tapi Allah menolong. Allah mengangkat Anda pelan-pelan. Allah rapikan setiap luka dan goresan hati Anda. Itu semua, percayalah, bukan kebetulan. Itu artinya Allah memberikan Anda izin, memberikan Anda lampu hijau untuk menjadi lebih baik. Maka, sekarang,
Jangan ulangi lagi perbuatan yang dulu pernah membuat Anda hampir hancur. Jangan tempuh lagi jalan-jalan yang dulu membuat Anda menangis karena penyesalan yang mendalam. Belajarlah dari masa lalu. Perbaikilah diri Anda. Anda tidak perlu langsung menjadi sempurna dalam semalam. Yang Allah cintai dan sukai adalah perubahan yang Anda lakukan selangkah demi selangkah, selama arahnya adalah menuju kebaikan dan ketaatan. Yang dulunya mudah marah dan tersinggung, sekarang belajarlah menahan diri, melatih kesabaran. Yang dulunya sering menunda sholat, kini belajar banyak bersyukur, bahkan atas kesulitan kecil sekalipun. Karena hanya dengan perbaikan diri yang konsisten, keselamatan yang Anda terima dari Allah itu akan menjadi benar-benar bernilai dan berarti. Sahabatku, saya harus memperingatkan Anda. Hati-hatilah. Terkadang, Allah menyelamatkan seseorang berkali-kali, memberikan banyak kesempatan. Tapi karena orang itu tidak kunjung membaik, tidak kunjung berubah, akhirnya, di satu titik, Allah membiarkannya jatuh tanpa ditolong lagi. Bukan karena Allah tiba-tiba menjadi kejam, sama sekali tidak. Tetapi, karena sang hamba telah berkali-kali menyia-nyiakan kesempatan emas untuk memperbaiki diri yang telah diberikan dengan kasih sayang. Oleh karena itu, jangan sampai rasa aman dan nyaman yang Anda rasakan membuat Anda lalai. Jangan sampai keselamatan yang Anda peroleh membuat Anda merasa boleh kembali melakukan kesalahan yang sama. Justru, semakin Allah menyelamatkan Anda, semakin Anda harus sibuk memperbaiki diri demi menunjukkan rasa syukur yang tulus. Ingatlah, Allah tidak menuntut Anda menjadi sosok yang sempurna, karena kesempurnaan hanya miliknya. Tapi Allah sangat senang melihat hambanya yang bersungguh-sungguh dan konsisten dalam proses memperbaiki diri. Sehingga, jika suatu hari kita tergelincir lagi, kita bisa cepat sadar, cepat bangkit, dan segera kembali, bukan larut berlama-lama dalam kesalahan, sehingga harus diselamatkan sekali lagi. Karena, hamba yang baik bukanlah hamba yang tidak pernah jatuh, melainkan hamba yang baik adalah yang tidak pernah berhenti bangkit dan memperbaiki dirinya setiap kali Allah memberinya kesempatan kedua. Maka, sahabat, mari kita bertanya jujur di dalam hati yang paling dalam. Apakah aku sudah sungguh-sungguh memperbaiki diriku setelah sekian kali Allah menyelamatkanku? Ataukah aku masih saja mengulang dosa yang sama, kesalahan yang sama, kelalaian yang sama? Jika jawaban Anda masih mengulang, maka segeralah. Mintalah ampunan, tundukkan diri Anda, lalu mulailah memperbaiki diri sekarang juga. Jangan tunggu esok hari, sebab esok hari belum tentu menjadi milik Anda. Keselamatan yang Anda terima hari ini adalah isyarat tegas agar Anda memperbaiki diri hari ini juga, bukan besok. Langkah kecil asalkan konsisten dan dilakukan terus-menerus, jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan perubahan besar yang hanya bertahan sesaat. Mulai hari ini, mulailah dari memperbaiki hati, besok memperbaiki perilaku, lusa memperbaiki lisan dan pergaulan Anda. Lakukan setahap demi setahap hingga hidup Anda benar-benar memantulkan betapa agungnya kasih sayang Allah yang pernah menyelamatkan Anda. Itulah balasan terbaik atas keselamatan yang telah Anda terima. Berubah menjadi pribadi yang lebih Allah ridhoi. Setelah kita memperbaiki diri secara internal, setelah hati kita tunduk dan taat, akan datang satu tahap penting berikutnya dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Bagaimana cara kita menggunakan keselamatan yang kita terima itu bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk menjadi manfaat dan pertolongan bagi orang lain. Pertanyaan ini membawa kita masuk ke poin ke-6. Diselamatkan agar kita bisa menjadi jalan kebaikan, menjadi perantara hidayah bagi orang lain. Setelah Allah menyelamatkan kita dan kita mulai fokus pada perbaikan diri, perjalanan seorang hamba yang sesungguhnya tidak berhenti sampai di situ. Justru, tahap berikutnya ini jauh lebih mulia, jauh lebih bermakna, yaitu bagaimana caranya agar keselamatan yang kita terima secara pribadi itu bisa menjadi sebab turunnya keselamatan bagi orang lain. Dalam maqam atau level tasawuf yang lebih tinggi, seorang hamba akan mulai menyadari bahwa hidup ini tidak lagi tentang dirinya sendiri, tidak lagi berpusat pada ambisi pribadinya. Tetapi, hidup ini adalah tentang bagaimana dirinya bisa menjadi jalan hidayah Allah bagi semesta. Begitulah cara pandang para aulia, wali Allah. Ketika mereka dibangkitkan dari kejatuhan, mereka merasa bahwa itu bukan sekedar rahmat, tetapi taklif, sebuah tugas, sebuah misi suci. Bukan hanya diberikan nikmat, tetapi diberikan tanggung jawab. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Arabi, seorang sufi agung,
Manusia terbaik bukan yang berhenti pada keselamatannya sendiri, tetapi yang menjadikan keselamatannya sebagai sebab tergapainya keselamatan makhluk lain. Dalam perjalanan tasawuf, makom spiritual ini sering disebut sebagai makom al-khidmah, yaitu makom pengabdian atau pelayanan. Di level ini, seorang hamba tidak lagi hanya sibuk menolong dirinya sendiri menuju Allah, tetapi ia juga berjuang untuk menolong sesama agar mereka tidak jauh dari Allah. Ia merasa, jangan sampai aku diselamatkan oleh Allah, sementara aku membiarkan orang lain tenggelam dalam dosa dan kesulitan di hadapanku tanpa aku peduli sedikit pun. Sahabat, barangkali alasan utama Allah menolong Anda dulu bukan sekedar agar Anda masih hidup, tetapi agar Anda yang pernah jatuh, kini bisa menarik dan menggenggam tangan orang lain yang sedang jatuh. Anda yang pernah hampir rusak dan putus asa, kini bisa menyembuhkan dan memberikan harapan kepada yang sedang rusak dan putus asa. Anda yang pernah diselamatkan, kini bisa menjadi penyebab turunnya pertolongan Allah bagi yang lain. Itulah sahabat, jalan rahasia orang-orang pilihannya. Allah menjadikan mereka jembatan rahmat bagi makhluk-makhluknya. Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, apabila Allah telah memberikan nikmat hidayah kepada seorang hamba, maka tiadalah amalan yang lebih Allah sukai setelah itu, selain hamba tersebut menjadi sebab terbukanya hidayah untuk hamba-hamba lainnya. Maka tanyakanlah pada diri Anda, apakah keselamatan yang Allah berikan kepadaku ini sudah membuatku bermanfaat untuk orang-orang di sekitarku? Atau jangan-jangan kita justru sibuk memperbaiki diri sendiri tapi lupa mengulurkan tangan pada yang lain, sehingga keselamatan ini hanya menjadi ego spiritual yang hanya berakhir pada diri kita sendiri. Dalam tasawuf, makom fana adalah saat diri lebur dari ambisi pribadi. Dan makom baqa adalah saat diri kembali hidup hanya untuk Allah. Dan hidup untuk Allah berarti menjadikan hidup sebagai khidmah, pelayanan, sebagai manfaat nyata. Seorang hamba yang mencapai makom baqa akan berkata kepada Allah di dalam hati, "Ya Allah, seperti Engkau menyelamatkanku ketika aku tak berdaya. Izinkan aku menjadi jalan rahmat-Mu untuk mereka yang kini sedang tak berdaya." Sahabat, kita mungkin bukan wali Allah, tapi kita bisa mengikuti jejak mulia itu, menjadi versi terbaik diri kita yang penuh manfaat. Mulailah dari hal yang paling sederhana, menyemangati yang putus asa, membantu yang kesulitan, menjaga akhlak agar jangan sampai melukai hati orang lain. Karena bisa jadi perhatian kecil Anda kepada hamba Allah yang lain, itulah sebab utama Allah terus menjaga keselamatan Anda. Jika keselamatan telah membawa kita pada perbaikan diri dan bermanfaat bagi orang lain, maka ada satu pekerjaan rumah atau PR besar yang seringkali menjadi yang paling berat. Bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah, tetap teguh menjaga amanah ini sampai akhir hayat. Bukan hanya semangat di awal, lalu padam di tengah jalan. Karena betapa banyak orang yang di awalnya bangkit dengan hebat karena sebuah ujian berat, namun setelah keadaan kembali tenang, setelah hidup membaik lagi, hatinya perlahan kembali lupa. Mereka lupa bahwa keselamatan ini adalah titipan, mereka lupa bahwa mereka pernah berjanji akan berubah dan berbuat baik, mereka lupa bahwa seluruh perubahan ini bisa hilang jika Allah mencabutnya kembali. Maka sahabat, jangan sampai perubahan dan kebaikan yang kita lakukan hanya bertahan sebentar. Jangan sampai kita menjadi hamba yang tergantung situasi, taat dan baik hanya saat diuji, lalu kembali lalai dan jahil saat dimudahkan dan diberi kelapangan. Istiqomah itu jauh lebih sulit daripada memulai sebuah kebaikan baru. Karena di tengah perjalanan panjang menuju Allah, akan selalu ada godaan yang membuat hati bosan, membuat kita lengah, membuat kita terlalu nyaman, sampai lupa kepada tujuan awal, kenapa Allah dulu menyelamatkan kita. Di saat hati mulai melemah, di saat semangat mulai mengendur, di saat seperti itulah kita harus segera ingat kembali janji kita. Aku tidak ingin Allah berhenti menolongku, hanya karena aku berhenti menjaga amanahnya. Jika kita ingin Allah terus melanjutkan pertolongannya sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik, maka kita juga harus terus melanjutkan perbaikan diri dan upaya untuk bermanfaat ini sampai nafas terakhir kita. Jadilah hamba yang terus tumbuh dan berkembang, bukan yang cepat puas dengan pencapaian sementara. Ujian hidup mungkin sudah tidak seberat dulu, tapi musuh besar kita sekarang
adalah rasa sudah cukup baik. Rasa ini bisa membuat kita stagnan, berhenti di tempat. Padahal, sebagaimana Allah menyelamatkan kita secara berproses, perbaikan kita pun harus terus berproses sepanjang hidup. Biarlah perbaikan itu berjalan perlahan, sahabat. Asalkan jangan pernah berhenti. Biarlah Anda merasa letih, tapi jangan pernah kembali ke keburukan lama yang sudah Anda tinggalkan. Karena seluruh perjalanan iman ini bukan tentang seberapa cepat Anda berlari, melainkan seberapa kuat Anda bertahan hingga garis akhir. Sahabatku, mari kita ingat kembali alasan mengapa dulu kita ingin berubah. Karena kita pernah merasakan betapa pahitnya dijauhkan, ditinggalkan, dan diabaikan oleh Allah. Dan kita tidak ingin kembali ke masa kelam itu lagi. Maka jagalah keberkahan keselamatan ini dengan kesungguhan hati. Sebab syukur yang sebenarnya bukanlah hanya mengucapkan alhamdulillah di lisan, tetapi adalah menjaga nikmat yang sudah diberikan agar tidak hilang. Dan ingatlah, nikmat yang paling berharga di dunia ini bukanlah harta atau jabatan, melainkan hati yang Allah pilih untuk berada di jalan kebaikan dan ketaatan. Jika hari ini Anda mulai merasa letih dalam kebaikan, katakanlah di dalam hati dengan penuh harap, "Ya Allah, aku ingin bertahan di jalan-Mu, karena Engkau dulu sudah menyelamatkanku dari kehancuran. Jangan biarkan aku mundur. Jangan biarkan aku kembali ke belakang. Setelah begitu banyak Engkau bantu." Sampaikan kembali segala keluh kesah dan rasa lelah kita hanya kepada Allah. Karena yang memberikan kita kekuatan untuk memulai kebaikan adalah Allah. Dan yang akan memberikan kita kekuatan untuk bertahan, istiqomah, pun hanyalah Allah. Jangan mencari kekuatan dari pujian dan tepuk tangan manusia, atau dari semangat sesaat yang mudah padam. Tetapi carilah kekuatan dari kesadaran penuh. Aku ingin menjaga amanah keselamatan ini sampai aku menutup mata. Dan jika kita sudah bertekad kuat untuk bertahan menjaga amanah ini hingga akhir hayat, maka muncul satu pertanyaan terakhir yang sangat penting dan fundamental. Apa sebenarnya tugas terbesar kita setelah berkali-kali diselamatkan oleh Allah yang Maha Pengasih? Tugas terbesar kita, sahabat, adalah untuk menggunakan hidup ini sebagai bukti syukur yang nyata untuk kembali taat dan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan. Sahabatku, jika Anda telah bertahan untuk menonton dan merenungkan hingga akhir video ini, maka mungkin ini adalah pertanda bahwa Allah ingin membisikkan sesuatu yang sangat penting kepada Anda melalui narasi ini, bahwa keselamatan yang pernah Dia berikan kepada Anda bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan berpuas diri hanya karena Anda ditolong, tetapi tanyakanlah kepada diri Anda setiap hari, apakah aku sudah menjadi hamba yang lebih dekat, lebih tunduk, lebih bersyukur, dan lebih berguna bagi sesama setelah diselamatkan olehnya? Hidup ini, percayalah, sangatlah sebentar. Kita diselamatkan, kita dibangkitkan bukan karena kita pantas mendapatkannya, tetapi karena Allah tidak ingin hati kita mati dalam kelalaian sebelum waktunya tiba. Maka, mulailah kembali hari ini untuk menjadi lebih taat, lebih baik, dan lebih memaknai hidup ini sebagai sebuah amanah suci, dan bukan lagi sebagai hak milik pribadi. Ya Allah, Engkaulah yang menggenggam hidup kami, dari awal kami tercipta hingga akhir nafas kami. Engkaulah yang telah menyelamatkan kami pada saat-saat di mana kami sendiri hampir tidak ingin diselamatkan lagi karena rasa malu dan putus asa. Ampunilah kami, ya Rahman, ya Rahim, yang sering kali lupa bahwa semua pertolongan dan kebaikan itu adalah manifestasi murni dari kasih sayang-Mu yang tak bertepi. Ya Allah, jika hari ini Engkau masih mengizinkan kami bernafas, maka hidupkanlah hati kami agar tidak menjadi keras oleh godaan dunia yang melenakan. Lembutkanlah jiwa kami, agar tidak berpaling sejengkal pun dari-Mu. Tundukkanlah hawa nafsu kami, agar tidak membuang-buang waktu yang berharga dalam kelalaian yang sia-sia. Ya Allah, jadikanlah keselamatan yang telah Engkau berikan ini sebagai jalan bagi kami untuk memperbaiki diri dan menjadi manfaat bagi umat.
Tuntunlah setiap langkah kami pada jalan yang Engkau ridhoi. Kuatkanlah niat kami untuk terus beramal, meski amal itu terasa sedikit. Kuatkanlah semangat kami untuk istiqomah, meski hati kami seringkali lemah dan ragu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat ARS Pandangan Hidup, terima kasih banyak sudah menemani perjalanan renungan panjang ini hingga detik terakhir. Jangan lupa tekan tombol berlangganan atau subscribe, sukai atau like, dan bagikan video ini kepada orang-orang lain yang Anda cintai. Karena bisa jadi engkaulah perantara keselamatan, perantara hidayah bagi hati mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Sampai berjumpa kembali di renungan-renungan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati Anda, melindungi langkah Anda, dan mengistiqomahkan Anda dalam ketaatan hingga akhir hayat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.